eksplanasi. Ada yang bisa bantu Ibu untuk memasangkan ini? Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Apa? Teks yang menjelaskan proses atau fenomena. Ya, betul. Sebelum kita membuka pembelajaran hari ini dan semuanya, alangkah baiknya kita buka dengan mengucapkan basmalah. Oke, sudah siap untuk pembelajaran yang berlanjut ini? Ya. Sebelum mulai, Ibu akan memulai untuk konsentrasi terlebih dahulu. Pada anak-anak silakan berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking. Oke, Ibu punya game suruh konsentrasi. Kalau Ibu bilang botak, kalian pegang kepala. Kalau Ibu bilang batu, kalian tepuk satu. Kalau Ibu bilang batik, kalian pegang bahu.
bisa suatu pendalaman baik berupa kata, bisa seperti konsistensi, fotosintesis, dan hal lainnya. Yang ketiga, menjelaskan hubungan sebab akibat, yang mana teks eksplanasi ini berisikan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau kejadian bisa terjadi. Sebab akibat ini adalah suatu inti dari teks eksplanasi atau isi inti dari teks eksplanasi ini. Dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Penggunaan konjungsi kausalitas ini adalah kata seperti kalimat karena, sehingga, dan akibatnya. Dan teks eksplanasi ini berisikan strukturnya adalah pernyataan umum, sebab akibat, dan ada juga interpretasi atau kesimpulan dari teks tersebut. Dan memiliki kaidah kebahasaan menggunakan konjungsi kausal dan kronologis, menggunakan kata teknis, menggunakan kalimat pasif, menggunakan verba material dan verba relasional, dan yang terakhir menggunakan fakta deklaratif. Ada yang tahu apa itu kalimat deklaratif? Tahu. Oke, jadi kalimat deklaratif itu adalah pernyataan berupa fakta. Jadi teks eksplanasi ini berisikan tentang fakta-fakta dari fenomena yang terjadi di dalam apa yang sudah dijelaskan dari teks eksplanasi ini. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya
terdiri dari berbagai warna. Yang ketiga yaitu penggunaan istilah ilmiah. Teks menggunakan istilah ilmiah yang relevan dengan topik seperti panjang gelombang, medium, dan studi tertentu yang menunjukkan bahwa penulis memiliki pemahaman yang baik tentang topik yang dibahas. Yang keempat yaitu korelasi dan koherensi. Teks ini memiliki alur yang sangat jelas dan teratur. Setiap kalimat saling mendukung satu sama lain untuk membangun pemahaman tentang selanjutnya. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah informatif dan objektif. Tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah kita menganalisis tadi, apakah kalian sudah paham dari teks eksplanasi itu apa? Paham. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena baik dari alam, sosial, budaya maupun ilmiah secara rinci dan sistematis. Yang mana tujuan dari teks eksplanasi ini adalah memberikan informasi secara ilmiah kepada pembaca. Ada apa saja di teks eksplanasi? Ada apa saja di teks eksplanasi? Ada Ciri-ciri, struktur, dan ada kesamaan. Oke, sudah mengerti sampai di sini? Ya. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah mencari teks eksplanasi dan menganalisisnya di rumah untuk tugas individu. Nah, ini bisa tolong bantu Ibu lagi? Bisa Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kalian belajar di rumah ya untuk materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah. Thank you.